Shalom Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, merupakan kesukacitaan terbesar bagi saya untuk dapat menyapa Bapak Ibu yang berada di rumah dalam mengambil bagian di dalam ibadah hari Minggu pada hari ini. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kita akan bersama-sama masuk dalam pelayanan firman. Kita akan membaca serta merenungkan firman Tuhan, tetapi sebelumnya mari Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, saya mengundang Bapak Ibu untuk masuk dalam doa, memohon bimbingan kasih kuasa Roh Kudus. Mari kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa di sorga, kami naikkan syukur kehadirat-Mu yang kudus untuk segala berkat yang boleh kami terima dan kami rasakan. Tuhan Allah Bapa di sorga, kami boleh melihat segala sesuatu yang kami hadapi saat ini Tuhan dalam ruang gumul juang bersama-Mu. Dan kami tetap naikkan syukur karena di balik itu semua Tuhan Engkau sedang merancangkan segala sesuatu yang indah bagi kami. Dan saat ini Tuhan Allah Bapa di sorga, selaku anak-anak-Mu kami memohon, urapilah kami dalam kasih kuasa Roh Kudus-Mu, agar iman ini terus bertumbuh di dalam ruang gumul juang kami selaku anak-anak-Mu. Dan saat kami boleh membaca serta merenungkan firman Tuhan, Tuhan tolong Tuhan, diamkanlah segala suara baik yang muncul dalam pikiran kami ataupun hati kami Tuhan, agar kami lebih kusuk lagi Tuhan dalam memahami serta dimampukan untuk dapat melaksanakan segala bentuk kehendak-Mu dalam ruang kehidupan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus inilah doa dan permohonan kami. Amin. Baik Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, pada hari ini, di hari Minggu ini, pembacaan firman Tuhan terambil dari Lukas pasal yang ke-9 ayatnya yang ke-28 sampai dengan ayat yang ke-36. Di mana firman Tuhan menyapa kita dengan begitu indahnya. Dan sebelum saya bersama-sama dengan Bapak Ibu ya masuk dalam ruang perenungan serta mengulas isi Alkitab ini, mari kita membaca firman Tuhan ini bersama-sama. Lukas pasal 9 ayat 28 sampai dengan ayatnya yang ke-36. Yesus dimuliakan di atas gunung. Kira-kira 8 hari sesudah segala pengajaran itu, Yesus membawa Petrus, Yohanes dan Yakobus lalu naik ke atas gunung untuk berdoa. Ketika ia sedang berdoa, rupa wajahnya berubah dan pakaiannya menjadi putih berkilau-kilauan. Dan tampaklah 2 orang berbicara dengan dia, yaitu Musa dan Elia. Keduanya menampakkan diri dalam kemuliaan dan berbicara tentang tujuan kepergiannya yang akan digenapinya di Yerusalem. Sementara itu Petrus dan teman-temannya telah tertidur, dan ketika mereka terbangun, mereka melihat Yesus dalam kemuliaannya dan kedua orang yang berdiri di dekatnya itu. Dan ketika kedua orang itu hendak meninggalkan Yesus, Petrus berkata kepadanya, "Guru, betapa bahagianya kami berada di tempat ini. Baiklah kami dirikan sekarang 3 kemah. 1 untuk engkau, 1 untuk Musa, dan 1 untuk Elia." Tetapi Petrus tidak tahu apa yang dikatakannya itu. Sementara ia berkata demikian, datanglah awan menaungi mereka. Dan ketika mereka masuk ke dalam awan itu, takutlah mereka. Maka terdengarlah suara dari dalam awan itu yang berkata, "Inilah anakku yang kupilih, dengarkanlah dia." Ketika suara itu terdengar, nampaklah Yesus tinggal seorang diri, dan murid-murid itu merahasiakannya. Dan pada masa itu mereka tidak menceritakan kepada siapapun apa yang telah mereka lihat itu. Demikianlah firman Tuhan, terpujilah Kristus. Haleluya. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, berbicara tentang identitas, maka kita akan berbicara tentang asal. Kita akan berbicara tentang latar belakang keluarga. Kita akan berbicara tentang pekerjaan, identitas. Sama halnya dengan kita selaku warga negara.
Kita semua memiliki identitas. Dan itu semua tercatat dengan jelas di pemerintahan tentunya. Bentuk nyata identitas yang kita miliki ialah kartu tanda penduduk, KTP. Kalau untuk anak-anak, KIA, kartu identitas anak. Semuanya memiliki itu. Kenapa? Bukan hanya untuk keren-kerenan aja, tetapi kartu identitas ini merupakan salah satu bentuk di mana orang tahu dan dapat juga dipelajari. Dipelajari apanya yang dipelajari? Dipelajari dari runtutan keluarga, kemudian golongan darah. Itu pun penting loh. Kenapa? Karena kalau Bapak Ibu memiliki kartu keluarga itu pun tercatat dengan jelas gitu. Penting banget Bapak Ibu. Dan segala sesuatu yang terkait dengan identitas itu akan mempengaruhi ruang gerak seseorang, karakter seseorang dalam memulai segala hal. Dan saat ini Lukas sedang mengolah identitas Yesus. Identitas Yesus yang dilihat atau dipandang dari sudut pandang para muridnya. Karena apa? Selama ini mereka hanya berpikiran, oh ya ini guru saya. Ini pribadi yang membimbing saya, pribadi yang memberikan pelajaran bagi saya. Di dalam sini Lukas ingin menyampaikan kepada setiap pembaca bahwa Yesus bukanlah hanya sekedar seorang guru saja. Bukanlah hanya sekedar seorang rabi saja. Rabi bahasa lain dari guru. Bukan hanya sekedar rabi, bukan hanya sekedar guru saja. Tetapi di balik ini firman Tuhan ingin menyatakan bahwa Yesus itu memiliki kekuasaan gitu. Kedudukan Yesus juga sama seperti seorang nabi. Maka dalam firman Tuhan ini pun tertulis di ayatnya yang ke-30. Dikatakan bahwa dan tampaklah dua orang berbicara dengan dia, yaitu Musa dan Elia. Dia nabi, dia seorang imam, dia seorang guru. Dia pribadi yang memiliki kuasa dan kemuliaan yang begitu luar biasa. Identitas Yesus. Dan saat firman Tuhan itu ditujukan kepada kita, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, identitas kita bukan hanya sebagai seorang warga negara Indonesia, tetapi identitas kita ialah sebagai anak-anak Allah. Yang dimana kita harus mengikuti segala peraturan-peraturan yang dikehendaki Allah dalam ruang kehidupan kita. Dan saat ini Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, selaku anak-anak Allah, yang dimana saat ini kita sedang bergumul begitu hebatnya, dalam melawan wabah penyebaran COVID-19 ini, kita dituntut untuk patuh dan tunduk pada aturan yang ada. Tuhan Allah menginginkan kita seperti itu. Menjadi pribadi, tiap pribadi yang patuh, yang tunduk pada aturan. Aturannya siapa? Bukan hanya aturan dari Allah, tetapi aturan dari pemerintah yang ada. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, COVID bukanlah hal yang sepele Bapak Ibu. Jangan Bapak Ibu berpikiran bahwa ini hanya isapan jempol belaka saja. Ini hanya permainan saja di belakang ini. Ada politik di belakang ini. Ingat Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Jangan menciptakan pola pikir yang negatif yang pada akhirnya menjadikan kita jatuh dalam jurang tersebut. Hanya karena pikiran kita sendiri. Tuhan tidak menginginkan itu. Buktinya sudah nyata. Banyak hal yang sudah terjadi. Tuhan Allah memakai pemerintahan ini. Tuhan Allah mengurapi pribadi tiap pribadinya yang ada. Untuk bekerja keras. Memerangi penyebaran wabah COVID-19 ini. Dan kita selaku warga negara
yang dimana kita pun dipakai oleh Allah untuk memberitakan kebenaran firman Tuhan itu sendiri. Kita seharusnya menopang, memberikan semangat, dan bersama-sama dengan pemerintah berjuang untuk melawan penyebaran COVID ini. Kalau lihat saat ini Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kita kembali ke ibadah online ini. Janganlah Bapak Ibu berkecil hati. Janganlah Bapak Ibu langsung merasa risau ataupun kecewa dan segala macamnya. Jangan. Tapi mari kembali Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kita bertekuk lutut di rumah-rumah masing-masing, dalam ruang gumul juang masing-masing. Kita memohon kepada Tuhan, Tuhan tolong Tuhan, mampukan saya. Mampukan saya, mampukan keluarga saya, mampukan pemerintahan ini untuk dapat melewati situasi dan kondisi saat ini. Siapa sih yang gak rindu lihat anak-anak pakai seragam lagi masuk sekolah? Dan siapa sih yang gak rindu yang mulai diributkan oleh anak-anak? Mas, sarapanku mana, Ma? Ini. Siapa sih yang gak rindu itu? Kita semua memiliki kerinduan yang sama, bukan? Siapa sih yang gak rindu kembali melakukan kegiatan segala sesuatunya dengan bebas tanpa ada batasan, pakai masker lah inilah. Siapa sih yang gak rindu itu? Kita semua rindu kan? Maka mari kita wujudkan kerinduan itu. Dengan cara bagaimana? Kita perangi ini semua. Dalam sikap yang apa? Pemerintah mengatakan apa? Keluar kemana-mana pakai masker. Batasi, jangan berkerumun. Kemudian apa lagi? Lakukanlah segala sesuatu aktivitas untuk saat ini di dalam rumah. Pemerintah mengeluarkan, Bapak Ibu kalau kita bisa lihat, mungkin Bapak Ibu juga sudah baca ya, baik dalam informasi melalui WA ataupun dalam ruang lingkup masyarakat kita, surat yang sudah tersebar dari pemerintahan provinsi, gubernur. Maka kita bisa lihat ini bukan main-main. Istilahnya saat ini lockdown untuk hari weekend, Sabtu dan Minggu. Maka kita bisa mengetahui bahwa penyebaran ini sudah mulai meningkat. Saya mengajak Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan untuk bersama-sama, Bapak Ibu luangkan waktu, mau itu hari Senin atau hari Selasa, ajak anggota keluarga untuk bersama-sama bertekuk lutut, kita naikkan doa, memohon pengampunan kepada Tuhan, memohon pemulihan bagi bangsa dan negara Indonesia ini. Kasih Tuhan nyata, kuasa Tuhan itu nyata dalam ruang kehidupan kita, dan Ia turun tepat pada waktunya. Janganlah anggap sepele, tapi mari kita hadapi ini semua dengan sikap yang serius dan juga disiplin. Yakin dan percaya Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Dengan demikian kita pun memunculkan identitas kita sebagai anak-anak Kristen, pewarta-pewarta firman Tuhan dalam ruang kehidupan kita, dengan sikap yang tunduk dan taat pada aturan yang ada. Tuhan Yesus memberkati Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Amin. Ambil saat teduh sejenak. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kita akan masuk dalam pengakuan iman rasuli bersama semua orang percaya di segala waktu dan tempat. Mari berdiri untuk mengaku iman menurut pengakuan iman rasuli dengan hati dan mulut masing-masing berkata, Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan kuburkan, turun ke dalam kerajaan maut,
pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Dipersilakan duduk kembali. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kita akan bersama-sama masuk dalam doa syafaat. Mari kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa di sorga, hari ini Bapa dalam ruang kasih-Mu yang kudus, kami bersama-sama dengan keluarga besar GPIB Efata Batu Kajang, jemaat-Mu ini Bapa, masuk dalam ruang gumul juang kami. Naikkan syukur untuk segala berkat yang boleh kami rasakan dalam sepekan ini. Terima kasih Tuhan Yesus Kristus. Engkau memberikan kami kekuatan, kesehatan, memampukan kami untuk dapat melaksanakan segala tugas dan kewajiban kami. Tuhan, saat ini dalam ruang gumul juang kami memohon Tuhan Allah Bapa di sorga, berkatilah dan urapilah pemerintahan ini. Baik dari tingkat pusat, tingkat provinsi, daerah, ataupun di desa Tuhan Yesus Kristus. RT RW, Engkau berkati. Mampukanlah kami untuk dapat Tuhan melewati situasi dan kondisi saat ini. Sekalipun begitu banyak Tuhan hal yang harus kami lewati dengan peluh, dengan tangis. Tuhan Yesus Kristus ajar kami untuk terus naikkan syukur dalam situasi ini. Jangan tinggalkan kami sendiri Tuhan. Karena di saat kami mengandalkan kekuatan kami selaku manusia, Tuhan, apalah kami. Kekecewaan, ketakutan akan muncul Tuhan. Tapi saat kami boleh kembali menengadah kehadirat-Mu Tuhan Yesus Kristus, segala sesuatu yang tidak mungkin Tuhan, Engkau jadikan itu nyata Tuhan. Engkau saja kekuatan kami dan harapan kami. Maka terjadilah kehendak-Mu dalam ruang pemerintahan ini Tuhan. Bangsa dan negara Indonesia adalah milik-Mu. Maka terjadilah segala sesuatunya seturut kehendak-Mu. Tuhan Allah Bapa di sorga, dalam ruang gumul juang bersama seluruh pelayan-pelayan firman-Mu di muka bumi ini Tuhan. Kami memohon Tuhan belas kasih-Mu, memberkati, mengurapi, mengampuni kami. Dalam setiap rangkaian pelayanan yang boleh kami lakukan, ajar kami Tuhan untuk terus mengucap syukur. Ajar kami untuk menjadi pribadi yang kuat dalam kasih kuasa-Mu ini Bapa. Ajar kami untuk terus memberikan semangat bagi pribadi tiap pribadi, jemaat tiap jemaat yang mungkin saat ini mengalami keterpurukan, kekhawatiran. Tuhan, berikanlah kami kekuatan untuk itu semua. Tolong kami Tuhan. Berkatilah pribadi tiap pribadi yang saat ini bergumul begitu kuatnya Bapa untuk kehidupan mereka. Jangan pernah Engkau tinggalkan mereka sendiri Tuhan Yesus Kristus. Tuhan Allah Bapa di sorga, rangkaian pelayanan demi pelayanan boleh berjalan dengan baik. Selaku gereja GPIB Tuhan Yesus Kristus, kami boleh merasakan itu. Hal tersebut pun tak lepas dari campur tangan kasih-Mu yang bergerak di dalam pribadi tiap pribadi yang duduk sebagai fungsionaris majelis sinoda. Tuhan berkatilah mereka, mampukanlah mereka untuk dapat melaksanakan setiap pelayanan mereka Tuhan Yesus Kristus. Sekalipun begitu banyak tantangan yang boleh mereka hadapi, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus Engkau mampukan mereka. Begitupun untuk pribadi tiap pribadi yang duduk sebagai Dewan Pelkat, pegawai GPIB, Engkau berkati Tuhan. Mampukanlah mereka, layakkanlah mereka dalam kasih kuasa-Mu yang kudus. Tuhan Allah Bapa di sorga,
tiap rangkaian pelayanan ini pun. Terlepas juga Bapa, boleh terjadi dengan begitu indahnya di dalam pribadi tiap pribadi yang duduk sebagai badan ataupun anggota dari Mupel Kaltim 1. Pribadi tiap pribadi ini Bapa, badan pengurus Mupel Kaltim 1 ini Bapa, Engkau yang pilih, Engkau yang urapi. Biarkanlah dalam kasih kuasa-Mu Bapa, mereka pun Kau pakai untuk terus memberikan semangat bagi kami, rekan-rekan sepelayanan di GPIB Mupel Kaltim 1 ini Bapa, baik Regio 1 ataupun Regio 2, Engkau berkati, Engkau urapi Tuhan. Dan kiranya Tuhan Allah Bapa di sorga, komunikasi pun terus terjalin dengan baik. Pelaporan-pelaporan untuk perkembangan dari COVID ini pun Bapa boleh berjalan dengan baik. Tolong kami Tuhan Yesus Kristus, mampukanlah kami untuk membangun segala bentuk kerjasama dengan baik dalam ruang pelayanan ini. Tuhan Allah Bapa di sorga, kami pun bergumul bersama-sama dengan Jemaat GPIB Efata Batu Kajang, Sektor 1, 2, dan 3, dan juga para simpatisan. Tuhan berkatilah kami dalam ruang gumul juang kami. Dalam ruang kehidupan perekonomian kami, Engkau urapi Tuhan. Berkatilah dan urapilah juga pribadi tiap pribadi dalam pekerjaan mereka, baik di perusahaan ataupun instansi pemerintahan ataupun wirausaha. Engkau berkati mereka. Jangan pernah Engkau tinggalkan mereka sendiri dalam segala pekerjaan yang boleh mereka lakukan, tugas tanggung jawab yang boleh mereka lakukan. Engkau berkati Tuhan Yesus Kristus. Jaga dan lindungi mereka dalam kasih kuasa Roh Kudus-Mu. Segala jenis penyakit Tuhan Yesus Kristus Engkau angkat Tuhan. Pakai anak-anak-Mu ini Bapa dalam ruang gumul juang mereka. Jangan pernah Engkau tinggalkan mereka sendiri. Tuhan Allah Bapa di sorga, kami pun ingin mendoakan para kaum ibu dalam ruang gumul juang mereka. Jangan pernah Engkau tinggalkan mereka sendiri. Berikanlah mereka semangat. Berikanlah mereka roh kesabaran dalam mendidik anak-anak terkasih, dalam memberikan pelayanan bagi suami terkasih, menjadi pendengar yang begitu bijaksana bagi rekan-rekannya yang lain. Dan Kau mampukan mereka untuk tetap memberikan pandangan-pandangan yang positif Tuhan. Berkatilah dan urapilah juga anak-anak kami dalam tumbuh kembang mereka. Jadikanlah mereka pribadi tiap pribadi yang takut akan Tuhan, cerdas di dalam dunia pendidikan. Sekalipun saat ini mereka masih menerima pelajaran melalui daring, Tuhan Kau berkati mereka. Berkatilah juga saudara, bersaudara kami, baik yang ada di dekat kami ataupun yang berada jauh Tuhan, di kampung halaman. Bersama dengan orang tua kami, Engkau berikan kekuatan kesehatan bagi mereka. Dan biarkanlah dalam kasih kuasa-Mu Bapa, segala sesuatunya boleh terjalin dengan baik melalui ikatan doa. Tolong kami Tuhan Yesus Kristus, mampukanlah kami untuk dapat melewati ini semua. Kami pun ingin mendoakan anggota jemaat kami yang mungkin saat ini sedang mengalami kelemahan tubuh. Tuhan berkatilah mereka, pulihkanlah mereka Tuhan, dalam kasih kuasa Roh Kudus-Mu Tuhan. Kiranya bilur-bilur-Mu Tuhan Yesus Kristus memberikan kesembuhan, kekuatan, sehingga mereka pun dimampukan untuk dapat mengambil bagian dalam rangkaian ibadah yang ada. Begitupun pribadi tiap pribadi yang Engkau tambahkan usia kelahirannya ataupun usia perkawinannya. Tuhan Kau berkati mereka di dalam penambahan usia ini pun Kau pakai mereka untuk terus bersaksi akan kemuliaan nama-Mu. Tuhan Allah Bapa di sorga, berkatilah pribadi tiap pribadi yang mungkin saat ini bergumul untuk masalah keluarga ataupun masalah perekonomian. Kau berkati Tuhan. Mampukanlah mereka untuk dapat melewati itu semua. Ini kami Tuhan dalam ruang gumul juang kami. Dan kiranya kuasa kasih-Mu menyertai kami.
membimbing kami, memelihara kami dalam ruang Kumul Juang ini menjadi pribadi yang kuat dan juga senantiasa mewartakan kebenaran firman-Mu. Ini kami Tuhan dalam ruang Kumul Juang kami, ya Tuhan dalam pengasihan-Mu kami mohon, dengarkanlah doa kami. Peliharalah kami dalam Yesus Kristus Tuhan kami yang telah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang ada di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti surga. Berikanlah kami pada hari ini makan kami yang secukupnya, dan ampunilah akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami cobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin.